bahwa teroris ini kan orang yang tidak puas terhadap sistem yang ada di Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. D. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang yang saat ini mungkin lagi ditunggu-tunggu nih komentatornya. Maaf, bukan komentator ya, komen-komennya atau masukan-masukan serta pendapat-pendapatnya mengenai kejadian yang baru saja kemarin itu terjadi. Baik, selamat datang Kang Marzuki. Ini alhamdulillah Kang Marzuki sudah hadir di antara kita. Kita sudah temu janji atau membuat janji dengan Kang Marzuki yang sampai berkali-kali harus batal lagi dan alhamdulillah hari ini ketemu. Ini merupakan kebahagiaan buat kami di Da Ambyar. Kang Marzuki bisa menyempatkan waktunya di sini. Sebelumnya monggo Kang Marzuki untuk memperkenalkan diri Kang Marzuki tentang kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh Kang Marzuki sendiri. Oke, terima kasih. Saya Marzuki Rais. Tiap hari saya di Fahmina ya sebagai peneliti dan memang dalam beberapa tahun, terutama mungkin sekitar 10-an tahun, memang saya aktif melakukan penelitian terkait dengan aksi-aksi terorisme terutama sebenarnya di lokal saja di wilayah 3 Cirebon. Nah, berarti wilayah 3 Cirebon ini. Wilayah 3 Cirebon sebenarnya utamanya di situ. Oke, Kang Marzuki. Kemarin kan kita bisa dikatakan atau bukan tidak bisa dikatakan lagi, kita merasa berduka tentang kejadian bom Makassar yang itu kembali mengoyak luka-luka kita tentang kejadian-kejadian teror. Ini sebenarnya hal atau kejadian seperti ini kenapa sampai bisa terjadi lagi? Padahal pemerintah kalau tidak salah dari mulai peraturan undang-undangnya dan segala macam perangkatnya itu katanya sudah bisa mendeteksi atau melakukan pencegahan dini. Kenapa tuh Kang? Iya, saya kira tidak sepenuhnya kita menyalahkan pemerintah ya, karena bagaimanapun fungsi pemerintah itu kan memang harus menciptakan satu tatanan di mana kenyamanan masyarakatnya itu bisa terjamin. Tapi juga tidak kemudian apa yang dilakukan pemerintah serta merta kemudian terhenti segala persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini misalkan kita juga bisa mengumpamakan terkait dengan tindak pidana yang lain. Bukankah itu perangkatnya juga sudah ada KUHP, kemudian juga dari sisi perangkat ada polisi dan lain-lain juga ada. Tapi kan masih tetap aja di masyarakat itu ada persoalan. Oh iya. Juga termasuk soal korupsi, soal narkoba dan lain-lain itu kan perangkatnya sudah ada ya, aturan-aturannya ada, yang ditangkap juga sudah ada, tapi ya tetap saja masih ada. Nah, demikian juga di isu-isu terorisme. Saya kira ini juga tidak bisa serta-merta kalau kemudian selama ini pemerintah sudah memprogramkan, sudah menggelontorkan uang yang begitu banyak, tapi kok kenapa masih juga terjadi? Karena memang ini kan persoalan yang sangat pelik lah ya, karena bukan hanya kita lihat dari satu sisi persoalan, tapi ini multi hal-hal yang mendasarinya itu banyak sekali. Jadi tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Misalkan apakah ini karena didasari oleh ekonomi atau juga karena persoalan politik atau soal apa, tapi ini kan ya segala berbagai aspek itu bisa mendukung gitu. Iya. Nah, sebenarnya tuh Kang, kalau kita melihat dari kejadian bom Makassar yang kemarin itu terjadi, sebenarnya kita ada pertanyaannya, siapa sih teroris itu? Ya, teroris ini kan sebenarnya kalau kita merujuk pada peristiwa-peristiwanya ya, itu kan memang sebenarnya sesuatu yang sudah lama. Kalau kita melihat pada definisi yang dimunculkan oleh pemerintah itu kan teroris itu kan satu aksi atau tindakan yang membuat kerusakan atau membuat orang lain menjadi takut kan itu. Tapi kalau kemudian ditanyakan siapa sebenarnya teroris, ya kalau dalam konteks hari ini kita bisa melihat bahwa teroris ini kan orang yang tidak puas terhadap sistem yang ada di Indonesia. Nah, ketidakpuasannya ini kan bisa dari banyak hal. Bisa dari mungkin persoalan perasaan pribadi atau juga karena persoalan politik. Betul. Nah,
Demikian juga yang hari ini kita lihat dalam kasus-kasus teroris ya. Ini juga tidak tunggal persoalan yang mendasari orang kemudian menjadi teroris, tapi kebanyakannya memang adalah orang yang tidak puas terhadap sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Sehingga kemudian langkah-langkah yang mereka lakukan adalah bagaimana membuat satu kekacauan gitu. Aksi-aksi yang pertama kira-kira dilihat oleh pemerintah, yang kedua kemudian masyarakat juga menjadi takut, sehingga kemudian harapannya kan keinginan mereka itu bisa terpenuhi. Oh gitu ya. Nah ini lagi Kang, kalau ini apakah semua orang bisa berpotensi menjadi seorang teroris? Nah sebenarnya itu untuk menuju menjadi orang itu melakukan tindakan teror, ada tahapan-tahapan tertentunya atau tidak, atau apa dulu gitu tanda-tandanya gitu loh? Memang hari ini siapapun bisa menjadi teroris. Wow, artinya kalian juga ini bisa jadi teroris juga nih kayaknya. Semua. Saya kira kalau kita melihat dari profil teroris yang hari ini ditangkap oleh Densus 88 ya, itu kan tidak ada satu kelompok pun yang aman dari jeratan paham teroris. Kita mau membidik yang mana? Pelajar ada, kiai ada, ya, preman ada, santri ada. Santri yang jadi teroris juga? Santri ada yang ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat dalam jaringan teroris. Pelajar ada, guru ada, pengusaha juga ada. Jadi ada semua, bahkan polisi juga kan ada yang ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat dalam jaringan teroris. Berarti semua lini masyarakat atau semua lini masyarakat itu bisa punya potensi atau potensi terpapar paham teroris gitu. Maka ini harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa virus-virus teroris ini bisa menjakiti kita semua gitu. Jadi tidak ada satu orang atau satu kelompok yang kemudian dianggap punya bersih imun, atau imun ya. Atau mungkin karena belum divaksin ya. Ya vaksin dalam konteks ini juga kan agak vaksinnya itu kan karena harus terus menerus. Artinya tidak bisa. Kalau kita katakan misalkan vaksinnya teroris itu adalah memberikan pemahaman utuh terkait dengan kontekstualisasi agama misalkan, atau memahami sejarah Indonesia, itu kan yang lalu. Hari ini bisa saja kemudian dia berubah terpapar lagi. Karena mereka ini kan memaparkan virusnya lewat berbagai macam cara, bisa lewat pertemuan langsung, bisa juga lewat media sosial yang hari ini menjadi tren di kalangan pemuda ya. Mereka juga memanfaatkan itu, media sosial itu menjadi alternatif, apalagi di saat pandemi ini. Jalan lain. Ya, ketemu juga kumpul-kumpul juga dicurigai dan lain-lain, maka media sosial itu menjadi sarana alternatif yang bisa tetap melakukan penyebaran paham-paham itu. Nah, prosesnya sendiri nih Kang. Prosesnya sendiri barangkali misalnya masyarakat perlu tahu. Misalnya ketika mereka melihat tanda-tanda seperti ini, kayak misalnya wah orang ini seperti ini, kemudian dia semakin meningkat kegiatan-kegiatan, kemudian mereka sanggup melakukan teror yang lebih besar kayak kejadian bom kemarin gitu. Itu prosesnya dimulai dari apa dulu gitu? Ya memang dari sekian profil teroris ya yang saya lihat dan saya baca itu, atau juga kemudian saya wawancara langsung dengan mereka itu, tidak bisa disamakan juga sih. Artinya tahapan orang menjadi teroris itu harus melewati tahapan-tahapan A, B, C, D gitu. Ada yang tidak sama sekali ikut halakoh kemudian menjadi teroris, ada. Artinya gambaran besarnya itu loh. Ya kalau secara umum sih memang ada tahapan-tahapan yang kemudian mengantarkan mereka menjadi teroris. Misalkan pertama pada awalnya mereka kebanyakan meskipun tadi saya sampaikan ada ustadz, ada santri yang ditangkap juga oleh Densus 88. Tapi keumumannya itu adalah pertama mereka tidak punya dasar pemahaman keagamaan yang luas. Kemudian mereka merasa gersang keinginan untuk belajar agama. Nah, dari belajar agama ini kemudian mereka mencari pengajian-pengajian yang dianggap bisa memberikan asupan nutrisi buat mereka gitu ya, atau di tengah dahaga mereka itu. Kemudian mereka mencari. Nah, persoalannya mereka mencari ini kan tidak bertanya kepada
orang yang atau kiai lah yang punya referensi pengajian mana yang kemudian bisa diikuti. Kebanyakannya mereka cari sendiri gitu. Nah, ketika cari sendiri itulah kemudian mereka ketemu dengan kelompok-kelompok pengajian yang pada akhirnya bisa mengantarkan mereka menjadi teroris. Dari merasa agama itu begini sehingga kemudian dia membandingkan dengan lingkungannya. Kok di lingkungan saya tidak seperti yang saya pelajari misalkan. Gitu. Kok beda gitu ya? Kok beda, sehingga kemudian di situ mulai muncul merasa benar sendiri. Berarti masyarakat ini salah gitu. Karena di pengajian saya mengatakan begini nggak boleh. Misalkan kayak ziarah kubur, atau kemudian ada aktivitas masyarakat kayak nadran, aktivitas budaya ya atau tradisi di masyarakat itu juga kemudian disalahkan. Itu kemudian sudah mulai dia mengucilkan diri atau eksklusif itu karena menganggap dia sudah merasa benar sendiri ya. Betul. Ya, karena kalau dia bercampur dengan masyarakat khawatir nanti dia juga akan terbawa. Kan seperti itu. Nah, dari situ kemudian dia terus mulai mencari dengan kelompok-kelompok yang sama dengan pemahaman dia. Nah, ketika itu maka kemudian ada niatan untuk apa yang dipelajari, apa yang diyakini dia harus diterapkan juga, disampaikan kepada masyarakat yang lain. Disiarkan lah gitu. Disiarkan. Nah, kemudian ketika membentuk kelompok ini, mereka berpikir bahwa ini persoalannya adalah karena sistem. Ya, sistem di kitanya ini yang salah, sehingga kemudian mulai itu menyalahkan sistem pemerintahan juga, sistem sosial juga gitu. Betul. Sampai kemudian pada tahap bahwa memang yang dipelajari oleh masyarakat secara umum itu salah. Karena selama ini yang dia pelajari kan berbeda dengan paham-paham keagamaan yang umum dipelajari oleh masyarakat di Indonesia. Nah, kalau sudah merasa ini salah, yang benar hanya dia, maka ya dia sudah masuk sebenarnya untuk menjadi martir atau siap melakukan amaliyah untuk melakukan aksi apapun gitu. Nah, ditambah lagi hari ini saya kira media sosial ini kan punya peran yang sangat penting ya, sebagai asupan informasi masyarakat. Nah, ini juga dibidik oleh kelompok-kelompok teroris terutama ISIS itu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau dulu kan model mengidentifikasi jaringan itu kan masih sangat mudah, atau kelompok orang ya, karena mereka kan ikut dalam berkelompok, ikut dalam pengajian atau halaqah, siapa ikut di pengajian yang mana. Kalau sekarang kan enggak, masing-masing bisa belajar agama lewat YouTube, lewat tutorial yang disebarkan oleh pimpinan mereka gitu. Nah, maka ini juga yang kemudian bisa jadi menjadi kesulitan dari aparat keamanan untuk mengidentifikasi. Termasuk hari ini kan belum teridentifikasi, meskipun sudah mulai muncul mulai ada titik terang ini siapa jaringannya, siapa gitu. Tapi kita juga kan sering mendengar bahwa si A melakukan aksi itu ternyata dia tidak terkait dengan jaringan siapapun. Kalau di wilayah 3 Cirebon misalkan, saya kenal orang yang dia tidak terkait dengan jaringan siapapun. Jadi dia bergerak sendiri. Dan dia terpaparnya itu karena lewat media sosial. Dia tidak pernah ikut halaqah, dia tidak kenal dengan A, B, C, dengan tokoh-tokoh teroris itu dia kenal yang di wilayah 3 Cirebon ya. Itu dia nggak kenal sama sekali. Itu yang di Jawa Barat juga dia nggak kenal. Jadi dia belajar secara individu, dia mempelajarinya sendiri, kemudian dia melakukan kegiatan terornya sendiri. Ya, betul. Waduh. Dia hanya mengenal Bahrul Naim. Yang dia kenal hanya salah satu tokoh yang dia mungkin jadi idolanya dia ya, jadi panutannya, kemudian dia belajar dari asupan-asupan melalui media sosial itu. Iya, tapi jaringan lokalnya dia tidak kenal sama sekali. Nah, ini saya kira yang perlu diwaspadai oleh kita semua ya, bahwa penyebaran paham ini kita tidak bisa lagi mengidentifikasi atau mendeteksi dari keterlibatan di dalam halaqah itu. Tapi bisa di dalam kamar, bisa di tempat manapun ya, karena kita tidak bisa mengidentifikasi orang, wah itu pegang HP jangan-jangan dia teroris. Kan nggak juga kan, kan nggak bisa mengidentifikasi begitu kan. Tapi kita tahunya kan ketika dia ditangkap, ternyata dia selama ini mempelajari dan lain-lain ya. Apalagi ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu kan sangat luas kan. Ya, jadi jaringan atau kita membantu jaringan teroris juga kita bisa ditangkap oleh
Densus karena melanggar Undang-Undang 5 tahun 2018 itu. Ya, ini kan sangat berbahaya sekali, Kang. Artinya seseorang yang belajar sendiri terus kemudian dia sampai berani melakukan aksi teror itu baru sendiri loh, belum membuat satu jaringan. Apalagi kalau mereka hanya berkelompok berjaringan, itu mungkin dampaknya akan besar sekali ya. Ya betul, bagaimanapun kan kalau di dalam jamaah itu kan punya kekuatan lebih daripada daripada sendirian, sendiri gitu. Daripada gerak sendiri-sendiri. Ya, tapi itulah realitas hari ini bahwa kelompok juga masih ada, tapi yang personal juga saya kira hari ini sudah banyak kita jumpai. Beberapa kasus yang tahun 2018, 2019 sampai sekarang saya kira banyak contoh-contoh yang tadi di mana perorangan itu sudah bisa melakukan itu. Nah ini kita ini agak banyak pertanyaan. Sebenarnya yang mendasari mereka itu melakukan tindakan teror selain daripada yang tadi dijelaskan faktor-faktor itu, apakah ada faktor agama juga di situ? Karena sekarang ini kan ketika terjadi ledakan bom di Makassar kemarin, muncul statement-statement dari berbagai macam lapisan masyarakat. Kemudian ada juga yang berstatement bahwa teroris itu jangan dikaitkan dengan agama. Itu teroris itu sebenarnya beragama tidak sih? Ya, kalau dikatakan tokoh-tokoh agama menolak, ya sah-sah saja saya kira, karena agama ini kan sebenarnya mengajarkan tentang kedamaian, tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa mereka ini juga beragama, ya, bahwa mereka ini kalau kita identifikasi itu kan menganut salah satu agama yang ada di Indonesia, tapi mungkin pemahamannya yang salah, ya. Karena mereka misalkan hanya menguasai beberapa ayat saja di dalam Al-Quran, atau hanya beberapa hadis, atau sejarah yang mereka pelajari hanya sejarah-sejarah tertentu saja, jadi tidak secara utuh gitu. Betul. Tapi kita juga tidak bisa menafikan kalau dia tidak beragama. Memang dia itu beragama gitu. Nah, cuman persoalannya karena tadi itu dia hanya mengambilnya sepotong-sepotong saja, tidak secara utuh. Nah, sementara yang menolak ini kan orang yang memiliki pemahamannya secara utuh lah, atau perspektif kemanusiaannya itu lebih menonjol daripada misalkan kekecewaannya atau semangat merasa benar sendirinya itu. Ya, misalkan di wilayah 3 Cirebon, saya hampir tidak menemukan orang yang ditangkap oleh Densus 88 itu tidak beragama. Jadi semua teroris yang ada di Kabupaten Cirebon yang tertangkap oleh Densus itu semuanya memiliki agama tertentu. Semua beragama. Oh iya. Itu. Bahkan bisa dibilang ya mayoritas Muslim, agamanya Islam. Tidak ada yang misalnya saya ateis gitu. Sampai hari ini saya belum menemukannya. Meskipun ketika saya tanya, dia mengaku saya sebenarnya tidak ngerti soal agama. Saya baca aja saya belum lancar, ada yang sampai ngomong begitu. Nah, ini hal yang seperti ini nih. Kok bisa mereka yang sama sekali untuk baca, untuk memahami saja mereka masih belum tahu, tapi kok mereka berani? Itu iming-iming atau janji apa sih yang diberikan oleh misalnya katakan mentornya atau siapanya lah, sehingga mereka itu mampu atau berani melakukan kegiatan teror itu? Ya, ini kan dari kejiwaannya. Jadi yang diambil itu adalah bagaimana semangat beragama itu berapi-api yang mereka rasakan, tapi kemudian tidak dibarengi dengan pengetahuan yang banyak gitu, yang mendalam, sehingga kemudian menganggap bahwa agama ya itu beragama itu adalah memperjuangkan bagaimana agama ini tetap berdiri. Orang yang melanggar ketentuan agama itu harus diperangi. Itu dianggap sebagai pengamalan agama, sehingga kemudian ketika diomong bahwa memerangi si A atau melawan polisi misalkan, itu menjadi bagian dari perjuangan terhadap agama, ya mereka lakukan karena mereka tidak paham. Persoalannya kan di situ, karena mereka tidak paham. Yang selama ini yang didengar itu adalah bahwa kita harus membela agama, kan gitu. Jadi bisa dikatakan dasar utama ketidakpahaman mereka itu ya. Kebanyakan ketidakpahaman. Jadi yang paham ini kan hanya beberapa orang saja, nggak terlalu banyak sebenarnya menurut saya, terutama dalam konteks di wilayah di Cirebon yang saya tahu ya. Dari berapa ya, 10 sampai 15 orang yang saya kenal mantan teroris ini, kebanyakan tidak begitu mendalam agama. Bahkan ada yang jujur kepada saya nggak bisa ngaji, tapi mereka berani beramaliyah bahwa ini adalah yang terbaik untuk mereka. Sisi lain kan sebenarnya itu, karena saya tidak bisa ngaji, maka sebagai tebusannya
Itu adalah jihad gitu. Karena jihad itu kan balasannya kan surga. Cuma memang kesalahannya adalah memahami jihad itu sendiri. Gitu. Jihadnya selalu diartikan untuk memerangi yang lain, memerangi yang kafir gitu. Nah, di sini pemaknaan terhadap kafirnya juga kan kemudian salah. Nah, ini nih yang harus kita beritahukan kepada pemirsa Dambiar, bahwasanya kata kafir ketika kata kafir ini berhembus di masyarakat, muncullah bibit-bibit, wah ini kafir ini, kita harus perangi. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri kafir itu seperti apa? Ya, kafir itu kan sebenarnya orang yang memang kita bisa melihat dari sisi sosial maupun dari sisi teologi ya. Kalau dari sisi sosial itu kan kafir bisa jadi orang kaya tapi kemudian dia tidak melihat sisi kiri kanannya yang miskin, itu juga bisa dikatakan kafir. Kafir itu kan tertutup artinya kan. Ya, hatinya tertutup, pikirannya tertutup kan itu. Nah, kalau secara umum dipahami oleh masyarakat Islam itu kan kafir itu kan orang yang menyekutukan Tuhan atau dia tidak melihat ada ada Tuhan gitu. Nah, itu karena hatinya tertutup, maka kemudian tidak melihat ada Tuhan itu, maka itu adalah kafir. Yang tidak mengimani. Iya, nah itu bisa dikatakan kafir begitu. Nah, tapi belakangan ini kan istilah kafir kemudian ditarik pada wilayah di mana ada orang yang tidak sepakat dengan kegiatan dia, maka juga dikatakan sebagai kafir. Nah, ini kan legitimasi keagamaan, sehingga kemudian ketika dia melakukan aksi itu dianggap sebagai sudah sesuai gitu. Misalkan dia melakukan aksi di masjid, kita tahu masjid itu kan tempatnya orang yang beribadah, orang yang menyembah Tuhan gitu. Kita secara umum menganggap bahwa itulah bukan orang kafir karena dia masih menyembah Tuhan, dia percaya sama Tuhan, kan itu sama Allah. Tapi bagi mereka itu nggak ada urusan, karena bagi mereka yang sholat, atau kalau kita melihat pada kasus Masjid Ad-Dikro ya di tahun 2011 itu, nah itu kan karena dianggap oleh si Syarif yang sholat di situ ya orang kafir gitu. Kafirnya karena dia masih mengimani negara Indonesia misalkan. Kafirnya karena dia mempercayai sistem yang ada di Indonesia. Sistemnya kan bagi mereka kan dia tidak menerapkan sistem Islam gitu. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, itu kan merujuknya di situ. Bagi Syarif ya yang dinamakan hukum Allah itu ya apa yang di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu harus diterapkan, tapi bukan pada substansinya gitu. Kalau kita membandingkan syariat Islam dengan apa yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah sangat Islami. Apa ada yang dibolehkan yang di agama tidak boleh di Indonesia? Apa kira-kira? Apa ya? Kan hampir nggak ada. Nggak ada. Jadi semua yang tidak boleh menurut agama di Indonesia juga nggak boleh. Gitu. Jadi makanya kalau mayoritas kan maka di Indonesia ya sudah Islami gitu. Ya. Jadi apapun yang dibolehkan dalam Islam di Indonesia itu emang dibolehkan, nggak ada yang dilarang. Sholat dibolehkan. Ya, jaminan kepada umat beragama juga kan sebenarnya kan dijamin. Umat Islam apakah ada yang dihalang-halangi untuk sholat? Kan nggak ada. Tetap kita difasilitasi malah oleh negara untuk haji kan, diurus dan lain sebagainya. Jangankan haji, orang buka puasa aja diatur anak-anak pemerintah. Sampai dengan awal lebaran ya gimana itu diatur semua. Iya, jadi kan sebenarnya tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam sebenarnya. Tapi kan karena mereka tidak puas dengan sistem ini, karena mereka menginginkan sistem ini harus sesuai dengan yang mereka harapkan, maka langsung menuduh orang yang tidak bersepakat dengan mereka ya kafir gitu. Oh iya, berarti Kang Marzuki juga termasuk kafir juga nih. Ya kalau menurut mereka kita semua ini kafir. Ya, kalau menurut mereka kita semua ini. Iya, karena yang muslim itu ya hanya kelompoknya saja. Berarti kita harus hati-hati pemirsa, kita bisa jadi target teror mereka nih kalau seperti ini, karena bagi mereka ya kita semuanya kafir. Ya, betul. Saya kira kita bisa melihat dari beberapa kejadian ya. Kejadian-kejadian bom yang ada di Indonesia kan tidak melihat lagi pada korbannya siapapun. Karena bagi mereka selain mereka itu kafir. Baik aparat pemerintah, polisi, TNI atau masyarakat yang biasa juga kafir. Bagi mereka nggak ada penyesalan kalau kemudian yang menjadi korbannya itu adalah masyarakat biasa. Ya, tapi ini kalau kita pilah lagi ke dalam, ini kan ideologinya JAD yang begitu itu. Oh, JAD yang kemarin itu diduga ya? Ya, yang kemarin di Makassar kan diduga itu kan dari JAD. Kalau yang CI itu kan masih pilih-pilih, memang dia melakukan aksi teror atau bom ini kan juga masih
Artinya dia tidak mau yang tanda kutip bahasanya yang ecek-ecek lah, yang kecilan dari sisi bahannya, dari sisi sasarannya juga sebenarnya nggak asal-asalan, tidak seperti yang dilakukan oleh jaringannya ISIS ini. Kalau ISIS ini kan polisi bisa ditusuk, ya kan. Kemudian dia melakukan amalia ya tidak melihat siapapun di situ. Ada masyarakat biasa juga bisa menjadi sasaran gitu. Karena sisi lain juga kadang mereka ini hanya kepuasan sendiri saja. Tadi itu karena personalnya mereka banyak yang tidak berkelompok gitu, tidak masuk dalam organisasi. Mereka bergerak sendiri bahkan tanpa ada instruksi dari pimpinannya atau tidak memiliki pemimpinan pun mereka berani. Ya, instruksinya hanya lewat media sosial itu. Kayak kan ada informasi yang kemarin juga ada informasinya lewat media sosial saja, dan itu sebenarnya targetnya 2020 kemarin, sebenarnya akhir 2020. Cuman mungkin karena kemarin tidak ya penjagaan, kan tidak ada Natal, tidak ada apa kan yang kemarin kan sepi, jadi mungkin ditunda gitu. Cuman mereka bisa jadi ini terlalu ngebet pengen segera ke surga, kan bisa jadi begitu ini. Sehingga kemudian sasarannya ya sudah sekarang lagi masa menjelang Paskah, kemudian bisa dilakukan itu. Ya ini yang kata-kata cepat pengen ngebet segera ke surga ini yang kayaknya sering saya dengar di media sosial itu, kalau misalnya mereka melakukan satu amalia, melakukan teror, kemudian mereka itu mati, katanya sudah ditunggu oleh 72 bidadari. Aduh, ini luar biasa. Nah, Juki, untuk selanjutnya sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk bisa membentengi kita, lingkungan kita dari kejadian atau serangan-serangan teror ini? Karena kalau seperti ini kita abai, kita tidak memiliki sikap membentengi, ini bisa rusak juga nanti masyarakat. Ya, pencegahan radikalisme ini memang tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat pemerintah ya, misalkan ke polisi atau ke Densus atau ke BNPT ya, atau ke pemerintah pusat saja. Tapi seluruh elemen masyarakat saya kira harus turut serta di dalamnya. Terutama saya kira yang penting adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini. Karena deteksi dini ini kan sebenarnya mengidentifikasi sejak awal ketika ada gejala-gejala di lingkungan kita, ada orang yang atau keluarga kita yang kemudian merasa kok aneh gitu. Kemarin nggak begini, sekarang berbeda, misalkan nggak mau bergaul dan lain sebagainya. Itu kan bisa diidentifikasi sejak awal, yang kemudian bisa dimusyawarahkan di lingkungan kira-kira bagaimana cara untuk mengembalikan dia. Karena jangan sampai kemudian dia bisa terpapar lebih jauh gitu. Nah, sisi lain juga penting untuk melakukan pendidikan kepada generasi muda ya, kepada anak-anak, karena bagaimanapun saya pernah menemukan ada buku ajar di tingkat TK juga sudah disusupi unsur-unsur radikal ya. Jadi tingkat TK itu? Di tingkat TK sudah ada. Waduh. Nah, ini kan menjadi tugas orang tua juga agar kemudian bisa memantau, mengawasi dan memberikan informasi kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak kita sendiri terkait dengan bahaya radikalisme itu. Jadi kita bisa memantau apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton di YouTube dan lain sebagainya itu. Sehingga kemudian upaya-upaya untuk melakukan pencegahan itu bisa kita lakukan di semua lini ya, dan juga di semua usia gitu. Karena kalau kita tidak melakukan sejak dini, ini juga kan ada beberapa kasus di mana teroris itu terpaparnya bukan di lingkungannya, tapi di luar ketika dia bekerja. Ini kan dibutuhkan fondasi yang kuat, fondasi pemahaman agama dan nasionalisme yang kuat gitu. Kalau asal-asalan artinya dia tidak pernah ikut ngaji dan lain sebagainya, itu ya mungkin di perantauan nanti dia terpapar. Maka penting juga di sini untuk mengaktifkan lagi, misalkan kalau dulu kan sebenarnya ada maghrib ngaji, ada subuh ngaji, atau musola itu kan kalau dulu kan masih penuh dengan anak-anak yang belajar ngaji gitu. Jadi ada ikatan emosi antara anak dengan guru, dengan kiai lokal itu. Ketika mau keluar, ketika ada apa juga dia masih nanya. Nah, pengalaman saya wawancara dengan beberapa mantan teroris ya, dan napiter itu yang terpapar di luar, itu dia mengaku dulu nggak pernah ikut ngaji di musola, meskipun ini bukan satu-satunya. Ya, salah satu kasusnya memang dia mengaku dulu saya nggak pernah ikut ngaji. Jadi pengetahuan agamanya hanya didapat ketika dia merantau dan dia merasa sebagai muslim, kok saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak pernah sholat, sehingga kemudian dia perlahan mulai ikut sholat.
mulai kemudian ikut belajar. Nah, cuman masalahnya ikut belajarnya juga salah kepada kelompok-kelompok yang seperti itu, sehingga kemudian dia ditangkap oleh Densus 88. Jadi saya hari ini juga sering menyampaikan bahwa kiai-kiai kampung itu penting perannya, karena beliau-beliau ini adalah garda depan. Ya, kita bisa melihat ketika di Cirebon lah misalkan itu mulai marak teroris yang ditangkap itu kan belakangan ke sini. Ya, meskipun ada beberapa orang yang usianya memang di atas 40. Tapi yang kita lihat kebanyakan kan di bawah 40 sampai 20 lah. Itu kan berarti yang masa-masa di mana pasca reformasi atau kelahiran di masa-masa reformasi itu kan dalam tradisi kita sudah mulai berubah tuh di situ. Iya. Kalau dulu saya lahir tahun 70-an akhir ya, 70 itu kan masih tahun 80 di musola itu kan masih saya masih marak ya ngaji itu. Nah, sekarang saya kira anak saya saja merasa cukup belajar ngaji itu ketika di madrasah. Ya, setelah di madrasah selesai pulang, sudah tidak jadi maghrib itu ya sudah di rumah, nggak kumpul, nggak ngaji lagi. Nah, kalau kita dulu kan ya madrasah, ya sekolah SD, ya ngaji di musola juga gitu. Jadi banyak sarana-sarana pengajian yang kita ikuti. Jadi itu bisa menguatkan sebenarnya. Di samping juga kita punya referensi. Nah, sisi lain yang juga kemudian bisa diwaspadai ini kan kelompok migran, buruh migran ya itu. Karena ada beberapa orang juga yang terpaparnya ketika dia menjadi buruh migran. Nah, ini persoalan buruh migran terpapar ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya di samping tadi persoalan dia tidak pernah ikut ngaji dulunya itu juga karena ada persoalan merasa bersalah. Bisa jadi misalkan di tempat dia bekerja itu suruh masak sesuatu yang menurut keyakinan dia itu haram misalkan. Nah, sehingga kemudian dia merasa berdosa. Hari ini kan kampanye hijrah itu kan luar biasa. Iya, betul sekali. Bahkan sampai sandal-sandal juga ada sandal hijrah. Nah, kan itu. Jadi dia merasa bahwa selama ini saya bergulat dengan dosa. Maka kemudian cara untuk menebusnya ya istilahnya dengan hijrah itu. Nah, cuman sayang hijrahnya ini kan hijrah pada sesuatu yang kemudian membuat kerusakan. Gitu, atau bukan sesuatu pada yang benar. Ya, ini sangat luar biasa sekali penjelasan dari Kang Marzuki ini. Ini juga sebagai salah satu deteksi dini buat orang tua dan masyarakat sekitar apabila menemukan hal-hal yang memang itu mencurigakan individu maupun orang atau kelompok. Kita harus sama-sama segera untuk berkoordinasi bagaimana cara menangkalnya. Karena ini demi kebaikan masyarakat kita semua. Iya, tapi saya memberi catatan juga deteksi dini juga kemudian bukan kita main hakim sendiri. Oh iya. Tapi deteksi dini itu sebenarnya untuk mengidentifikasi awal ketika ada orang yang dicurigai itu ada perubahan perilaku, maka kemudian dibawa pada forum di masyarakat itu, bukan kemudian melakukan mungkin penghakiman. Forum keluarga dulu, ya, terus masuk kalau misalnya dari keluarga belum selesai juga dengan naik lagi, terus kalau naik lagi mungkin tahapannya bisa nanti hal seperti itu kan? Sampai ke polisi kan, maksudnya di tingkat polsek bisa dilaporkan ini kok ada orang yang mencurigakan begini. Jadi bukan juga main hakim sendiri. Oh ya pasti, karena itu juga akan merugikan kita sendiri kalau memang mereka ternyata tidak berkaitan dengan hal-hal itu. Ya, tidak berkaitan atau kemudian justru yang ketika masyarakat datang dia ideologinya sangat keras kan bahaya juga untuk masyarakat kan. Karena masyarakat tidak dibekali dengan pengetahuan bagaimana strategi menangkap orang begitu dan karena tadi itu ideologinya kan orang di luar dirinya bisa salah. Kafir gitu dan boleh dibunuh kan itu. Ya, baik Kang Juki, saya rasa ini satu obrolan yang sangat berisi sekali tentang bagaimana kita mengenal teroris berawal dari kejadian bom di Makassar kemarin, yang semoga kejadian itu merupakan kejadian yang terakhir di negara kita ini sehingga Indonesia ini akan selalu aman, tentram dan jauh dari teror-teror itu. Dan kita sebagai masyarakat yang berada di lingkungan yang paling bawah, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang paling kecil, segera kita musyawarahkan dan bagaimana caranya kita menyelesaikan itu dengan bijak. Terima kasih Kang Juki telah hadir di studio Damkar. Sama-sama. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.